Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Salsabila dengan NIM 2314007 akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Hakikat Bahan Ajar dalam Pembelajaran Bahasa Arab dalam mata kuliah Tahlil wa Tasmim Ma'wad Al-Arabiyah. Pada poin pertama, di latar belakang, ada 2 poin penting yang perlu diingat. Yang pertama, bahan ajar bahasa Arab harus sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan siswa mencakup 4 keterampilan, yaitu istima, kalam, qiraah, dan kitabah. Dan 5 unsur bahasa lainnya seperti ilmu al-aswat, mufradat, nahwu, sharaf, dan tarkib. Yang kedua, masih banyak bahan ajar yang bersifat umum dan tidak memperhatikan latar belakang budaya, tingkat kognitif, serta gaya belajar siswa. Akibatnya, motivasi dan hasil belajar siswa rendah. Penelitian ini membuktikan bahwa bahan ajar yang dirancang berdasarkan analisis kebutuhan siswa lebih efektif meningkatkan partisipasi aktif dan penguasaan bahasa Arab. Urgensi pembahasan. Bahan ajar adalah penghubung antara kurikulum dan pencapaian kompetensi. Komplektivitas bahasa Arab yang terdiri dari 4 keterampilan plus 5 unsur bahasa memerlukan bahan ajar yang terintegrasi. Masih banyak bahan ajar yang tidak sesuai kebutuhan siswa dan kurang inovatif. Era digital menuntut bahan ajar berbasis teknologi interaktif serta bahan ajar yang berkualitas juga untuk mengubah peran guru menjadi fasilitator dan mendorong kemandirian siswa. Oke, kita masuk ke inti pembahasan yang berupa pengertian bahan ajar. Simpelnya, bahan ajar adalah segala bentuk materi yang digunakan oleh guru untuk membantu proses pembelajaran. Yang kedua, bahan ajar berfungsi sebagai sumber belajar, pedoman bagi guru, dan alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan terakhir, bahan ajar dapat disusun secara sistematis agar siswa lebih mudah memahami materi. Tujuan penggunaan bahan ajar yaitu memudahkan guru dalam menjelaskan materi, membantu siswa memahami materi secara lebih jelas, menjadikan proses pembelajaran lebih terarah dan efektif, serta menyesuaikan materi dengan kebutuhan siswa dan karakteristik siswa. Oke, kita masuk ke ruang lingkup berdasarkan keterampilan bahasa. Keterampilan bahasa Arab mencakup 4 poin, yaitu istima, mendengar, yang merupakan pondasi komunikasi yang sering kali terabaikan, namun sangat krusial. Yang kedua adalah kalam, berbicara, yang merupakan indikator keberhasilan penguasaan bahasa Arab. Qiraah, yang artinya membaca, yang merupakan keterampilan menantang namun esensial. Dan terakhir, kitabah, yaitu menulis, yang merupakan kemampuan mengekspresikan ide secara tertulis. Ruang lingkup berdasarkan unsur bahasa. Yang pertama yaitu aswat atau fonologi, yang merupakan dasar pelafalan dan makna. Yang kedua, mufradat atau kosakata, yang merupakan fondasi keterampilan berbahasa. Yang ketiga, nahwu atau tata bahasa, yang merupakan aturan struktur kalimat. Yang keempat itu adalah sorof atau morfologi, yaitu perubahan bentuk kata. Dan yang terakhir adalah tarkib, yang merupakan struktur kalimat dan penyusunan kata menjadi makna utuh. Fungsi bahan ajar dalam pembelajaran bahasa Arab tidak lain adalah sebagai pedoman guru dalam mengajar, sebagai sumber belajar siswa, membantu mencapai kompetensi bahasa Arab secara bertahap, membantu siswa belajar secara mandiri, dan mempermudah proses penyampaian materi. Kedudukan bahan ajar terhadap kurikulum dan kompetensi adalah jika kurikulum berisi standar kompetensi, maka bahan ajar itu menerjemahkannya menjadi materi konkret dan praktis. Bahan ajar bersifat struktur atau berurutan, khusus dengan target tertentu dan spesifik mencapai kompetensi tertentu. Oke, kita masuk ke jenis bahan ajar. Jenis bahan ajar terbagi menjadi 2, yaitu bahan ajar cetak dan bahan ajar non-cetak. Untuk bahan ajar cetak itu bisa berbentuk modul handout, lembar belajar, lembar kerja, buku, serta panduan belajar. Kelebihannya adalah mudah diakses, tidak perlu alat khusus, dan sangat fleksibel. Kekurangannya yaitu tidak interaktif, linear, dan tidak memberi umpan balik. Sementara itu untuk bahan ajar non-cetak ada banyak jenisnya,
Yang pertama adalah display atau flip display yang berupa flip chart, poster, peta, serta foto. Yang kedua adalah transparansi overhead atau disebut OHT untuk presentasi dalam kelas. Yang ketiga adalah jenis audio seperti radio, kaset, audio. Yang keempat berupa video seperti televisi, kaset, serta video. Dan yang terakhir adalah berbasis komputer berupa CAI, CBT, multimedia, CD-ROM, dan internet. Dan terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari artikel ini ada 5 poin penting, yaitu bahan ajar adalah elemen fundamental dalam pembelajaran bahasa Arab. Yang kedua, mencakup unsur bahasa dan keterampilan berbahasa secara terpadu. Yang ketiga, berfungsi sebagai jembatan antara kurikulum dan pencapaian siswa. Yang keempat, tersedia dalam bentuk cetak dan cetak, termasuk digital. Dan yang terakhir, bahan ajar yang relevan, inovatif, dan interaktif dapat meningkatkan efektivitas, motivasi, dan hasil belajar siswa. Sekian presentasi dari saya. Jika ada yang ingin bertanya, silakan ajukan pertanyaan di kolom komentar. Mohon maaf atas kekurangan saya dalam presentasi kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.